Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami, buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kita membahas tentang pengemis dalam sudut pandang Islam. Ustadz, peminta ini banyak tipikal. Betul. Ada yang terang-terangan, Betul. ada yang tertutup. Nah, kalau kita lihat dalam Quran surah Al-Baqarah 273 disebutkan yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum. Sebagian orang memang menahan dirinya padahal dia betul-betul butuh sebenarnya. Betul. Tapi menahan dirinya untuk mengemis. Untuk meminta. Iya, untuk meminta. Padahal dia butuh banget. Padahal dia butuh. Ini orang luar biasa. Ada sebagian yang kita lihat seperti ini. Kan, betul, betul. Jadi memang orang yang kemudian berpura-pura mengemis seakan-akan merampas hak orang lain yang lebih berhak. Iya. Ada orang yang lebih berhak tapi menahan dirinya. Kemudian dia tidak berhak, kemudian dia menjadikan dirinya yang berhak. Berarti dia mengambil hak orang lain secara tidak langsung. Maka di dalam Islam ketika ada sebuah hadis, ini hadis yang pertama dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi kenapa setiap disebut Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah merahmati, meridai dia dan ayahnya. Jadi Abdullah ibnu Umar karena ayahnya Umar bin Khattab. Abdullah ibnu Zubair karena ayahnya Zubair bin Awam. Abdullah ibnu Abbas karena ayahnya adalah Abbas. Ya, itulah indahnya orang belajar Islam. Sampai orang tuanya pun didoakan. Amin ya rabbal alamin. Dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Mazal ar-rajul yus'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi maz'atu lahmin." Tidaklah seseorang itu meminta-minta, dia mengemis ya kepada orang lain kecuali dia datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya ini seperti dicakar-cakar. Jadi daging wajahnya ini seperti lepas dari wajahnya. Waliyadzubillah. Ya, dia meminta-minta maka dia seperti datang di hari kiamat kemudian wajahnya ini bolong-bolong. Kenapa? Seperti mencakar-cakar wajahnya sendiri. Hadis yang pertama. Kita lihat hadis yang kedua. Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulu jamri. Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, berarti yang tadi kita katakan, dia nggak miskin. Dia bukan fakir, tapi menjadikan itu sebagai profesi fakir. Maka dikatakan oleh Nabi SAW seolah-olah dia memakan bara api. Pertama mukanya dicakar, kedua memakan bara api. Pernah makan bara api? Enggak, Ustaz. Minum teh kepanasan aja. Ustaz ya? Minum teh kepanasan atau minum kopi kepanasan aja kan Allah. Apalagi itu bara api. Ya, walaupun ada kopi dimasak pakai bara sekarang ya. Jadi hadis yang pertama, orang yang meminta-minta akan datang di hari kiamat seperti menggaruk wajahnya sendiri dan kemudian lepas dagingnya. Yang kedua, meminta-minta tanpa adanya hajat yang betul-betul darurat, maka dia akan seperti memakan bara api. Ya. Ini mudah-mudahan pengemis musiman mereka nonton ya. Jadi biar bisa carilah rezeki dari tempat yang lebih halal. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah ini merupakan peringatan dari Allah kepada mereka yang sebenarnya mereka itu tidak berhajat ya. Artinya hajat mereka dibuat-buat untuk menjadi seorang fakir. Pada faktanya sebenarnya tidak. Tapi lain lagi kalau memang betul-betul dia kekurangan. Ya, dia kekurangan, dia kena musibah. Jadi konteksnya boleh meminta. Boleh kecuali dia kena musibah. Dia nggak bisa kerja. Dia betul-betul dhaif, lemah. Ya kan? Tapi kalau misalnya di luar konteks ini dan yang kita sayangkan di jalanan itu lebih banyak yang berada di luar konteks ini. Yang minta-minta segar, mukanya kadang ditekuk, dilemas ya kan? Lemaskan ya kan? Itu bagus juga tuh. Gimana caranya? Ya? Mungkin sebelum mengemis mereka briefing dulu. Ya.
Silakan, ya kan, latihan kan. Silakan, ini misalnya ibu-ibu saya bilang ya silakan dilemaskan wajahnya gitu kan. Masya Allah. Artinya kan dulu sahabat itu ketika dalam hadis yang lain Rasul bersabda, sebuah hadis ketika beliau itu menasihati seorang sahabat namanya Hakim, ya. Beliau menasihati dan setelah dinasihati Rasul beliau itu nggak mau lagi menerima meminta kepada sesiapapun. Jadi dulu pada zaman Abu Bakar mau dikasih nggak mau, dulu Rasul nasihati. Ya, Rasul pernah menasihati diriku. Maka kemudian hal ini membolehkan, ya, menunjukkan bahwa kita itu nggak boleh meminta kepada orang lain kecuali kita butuh. Tapi kalau menjadikan diri kita itu sebagai orang yang cukup kemudian minta-minta, ya itulah datang di hari kiamat seperti mencakar wajahnya sendiri. Seperti memakan bara api. Ya kan? Dia kenapa? Karena dia mengambil hak yang bukan haknya. Tadi ayat yang disampaikan Ustadz Riza, ada orang yang lemah tapi menahan dirinya untuk meminta kepada agniya. Masya Allah. Tapi ada orang yang tidak butuh tapi ini tidak menjadikan dirinya ini untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Ya kan? Bahkan kan ini luar biasa. Yang minta-minta tuh kadang kita lihat. Ini menjadi sebuah, dulu zaman Rasul, ada yang datang minta kepada Rasul. Ya. Ada yang meminta kepada Rasul. Ini riwayatnya cukup panjang. Mau kita ceritakan sekarang atau? Boleh, boleh habis ini kita ceritakan. Habis ini kita ceritakan, baik. Tapi yang pasti ini peringatan buat event organizer. EO. EO yang mengumpulkan para pengemis. Ada IO-nya. Iya. Untuk berpikir sekian kali karena ancamannya adalah Allah dan Rasulnya. Jadi berhati-hati karena kenikmatan yang didapatkan sesaat tapi penderitaan akan kita dapatkan selamanya di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Serambi Islami Ramadan. Rakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Berjuang, berjuang, berjuang sekuat tenaga. Tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan sudah pasti ada. Hadapilah semua dengan tabah juga dengan kebesaran jiwa. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian